Enak aja, udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Inilah sikap tegas yang disampaikan Prabowo Subianto dalam pernyataannya baru-baru ini. Dengan suara lantang, Prabowo menegaskan bahwa perang terhadap korupsi harus dijalankan tanpa pandang bulu. Belum usai kasus korupsi di Pertamina, kini Indonesia kembali diguncang skandal besar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja mengungkap dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry yang merugikan negara hingga 893 miliar. Kasus ini melibatkan 3 petinggi ASDP periode 2019-2022, yakni IP sebagai Direktur Utama, Hamaki sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan, serta MYH sebagai Direktur Komersial dan Pelataran. Mereka diduga merekayasa proses akuisisi kapal milik PT Jembatan Nusantara atau PTJN. Sejak awal, akuisisi ini sebenarnya sudah ditolak oleh sebagian direksi dan Dewan Komisaris ASDP. Alasannya, kapal-kapal milik PTJN sudah berusia tua dan lebih baik ASDP membeli kapal baru. Tapi setelah IP diangkat menjadi Direktur Utama ASDP pada 2018, semuanya berubah. Lalu bagaimana modusnya? Awalnya, ASDP memang tidak memiliki aturan internal soal akuisisi. Tapi setelah ada pertemuan dengan PTJN, mereka sepakat membuat konsep kerja sama usaha atau KSU. Inilah awal mula permainan mereka. Dalam proses ini, ASDP diduga memanipulasi data dan memprioritaskan kapal milik PTJN dalam operasional mereka, sehingga valuasi PTJN terlihat tinggi dan layak untuk diakuisisi. Tahun 2020, setelah Dewan Komisaris ASDP berganti, proses akuisisi langsung diajukan dan disetujui. Namun, ada beberapa kejanggalan besar. Rekayasa valuasi kapal. Penilaian dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP yang menaksir 53 kapal milik PTJN senilai 892 miliar dan 380 miliar. Pemalsuan dokumen pemeriksaan kapal. Kapal tua diubah statusnya agar terlihat lebih baru dan layak dibeli. Tapi fakta yang ditemukan KPK sangat mengejutkan. Dari 53 kapal yang diakuisisi, hanya 11 kapal yang berusia di bawah 22 tahun. Selebihnya, 42 kapal berusia antara 30 hingga hampir 60 tahun. Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem pengawasan di BUMN masih lemah, sehingga rawan disusupi kepentingan oknum tertentu. Akuisisi kapal tua dengan harga selangit ini jelas bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga bisa berdampak pada keselamatan transportasi laut di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah kasus ini akan menyeret lebih banyak nama? Mengingat skandal besar di BUMN sebelumnya seperti Jiwasraya dan Asabri, apakah ini bagian dari pola korupsi yang terus terjadi?